Ada orang yang terjebak pinjol sampai 40 pinjaman online. Gila gak sih? Kalian berapa? 10, 15. Ini loh ada 40. Deh kalian baca ya beritanya. Di sini ada 40 pinjol. Orang ngutang ke 40 pinjol. Tuh kok bisa ya kayak gitu ya? Kita baca ya. OJK menemukan ada seorang yang meminjam uang lebih dari 40 penyedia pinjaman online. Nah, semua ini dilakukan dalam waktu singkat, yaitu 1 minggu. Nah, temuan itu berasal dari aduan seorang saat meminjam di layanan fintech. Ia juga mengatakan tidak bisa membayar utang tersebut. Nah, menurut laporan OJK ya. Nah, menurut laporan, orang tersebut meminta bantuan OJK untuk mencari solusi dari masalahnya. Bahkan, kami menemukan beberapa kasus seseorang konsumen meminta lebih dari 40 fintech dalam seminggu. Oke, bacanya lumayan panjang nih, kalian boleh baca beritanya ya. Jadi begini teman-teman ya. Kenapa sih ini fintech ini dia bisa banget sampai ke 40 pinjol? Nah, berarti terbukti pinjol ini memberikan kemudahan untuk dipinjemin orang. Bahasa singkatnya begitu deh, gitu kan. Karena pinjol ini tinggal klik aja, kalau datanya oke, udah langsung cair gitu kan. Beda sama bank. Kalau bank kan ada persyaratannya, apakah ada selik OJK-nya seperti apa, catatan kredit seperti apa gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Saat orang bisa ngejebol sampai 40 gitu, dia minjem ke 40. Otak ini selalu saya pikir sih ini udah gali lubang tutup lubang ya, gitu kan. Atau bisa jadi ini sebenarnya dia minjol di ilegal. Di ilegal terus ini beranak. Kalau legal kayaknya mungkin nggak sampai 40 ya gitu. Mungkin kalau legal mah bisa jadi cuma hanya 1, 2, 3, nembus 1, nembus 2, nembus 3. Sebanyak-banyak ilegal paling ya nembus 10 gitu kan. Lah ini 40. Kalau 40 saya yakin ini ilegal ya. Lagi hoki aja nih orang nih 40 gitu kan. Kalau pas sampai 40, nah terbukti pinjol ini yang penting cairin aja. Nah, para perusahaan-perusahaan pinjol ini berpikir bagaimana dia mencairkan seseorang, ya berarti dia cuan. Nah, namanya pinjol ini kan suatu bisnis ya. Saat dia bisa mencairkan beberapa banyak orang, beberapa banyak pinjaman ke orang lain, berarti kan dia akan berpikir berapa banyak keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan itu sendiri. Nah ini yang jadi perhitungan para pinjol-pinjol itu sendiri ya. Kemudahan dan para analis-analis yang untuk menerima data-data untuk pinjaman ini kadang ini gak diperketat sama para pinjol-pinjol itu ya. Para analis kredit itu kan harusnya menerima data ini, orang ini layak untuk menerima kredit atau enggak. Bagi mereka mungkin analis ya udahlah penting data masuk, lolosin aja. Data ini udah busuk, bodo amat, lolosin aja gitu kan. 40 lah, 40 pinjol gitu kan. Ya ini sih lumayan banyak nih. Tapi kalau menurut saya sih ini udah pasti ilegal. Jadi gimana teman-teman, kalau kalian yang terjebak pinjol yang sampai mungkin 15, 17, stop lah, jangan sampai 40 gitu kan. Lebih baik kamu fokus di satu pinjaman online dan itu gagal bayar. Jangan sampai kalian fokus malah kedua, ketiga, keempat. Membuka lubang baru sama aja membuka masalah baru. Itu udah pasti. Rumusnya gali lubang itu gak pernah menyelesaikan masalah hutang kamu. Yang ada malah menambah masalah. Bagaimana bang solusi untuk melepas dari jebakan jeratan pinjaman online? Caranya kalau kamu melepas itu dengan cara digagal bayarkan terlebih dahulu ya, ditunda pembayaran dulu. Suatu saat kamu ada uang, bayar. Bukan berarti kalian nutupin gitu kan. Masalah kelar mungkin berapa hari, 2 hari, mungkin nanti kan akhirnya ada masalah-masalah baru ya enggak. Ya itu yang jadi masalah gitu kan. Mungkin kalian aman cuma seminggu 2 minggu, tapi kan akhirnya ada lagi. Karena rumusnya gali lubang. Saat kalian punya lubang satu, lubang yang kedua tuh harus lebih banyak. Nominal harus lebih besar. Itu rumusnya jadi masalah gitu loh. Membuka lubang satu akan terbuka lubang 2, menutup lubang 2 akan terbuka lubang 4. Begitupun selanjutnya. Berita ini 40 pinjol ini jadi pelajaran ya untuk kita semua. Kesimpulannya, jangan pernah aja jangan ada lagi orang yang seperti ini. Jangan pernah ada lagi orang-orang yang minjem sampai 40 pinjaman online. Bahkan kalian misalnya sampai 41 itu jangan ya. Jangan sampai gitu kan.
Mungkin orang ini kan akhirnya ngomong ke OJK kalau dia sudah sejadi korban. Ya sebenarnya sih orang minjem itu kesadaran ya gitu kan. Gak mungkin orang nggak sadar gitu tiba-tiba wah saya dapat pinjaman gitu kan. Gak mungkin dong orang seperti itu. Saya yakin orang ini sebenarnya orang yang tergulung, orang yang terlilit sama gali lubang tutup lubang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.